Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Mapal Agribisnis Sayuran, Bapak akan menjelaskan terkait dengan teknis pengolahan tanah tanaman sayuran. Deskripsinya meliputi lahan tanaman sayuran itu sendiri, kemudian pola pengolahan tanah, peralatan pengolahan tanah, definisi pola pengolahan tanah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah, serta teknis atau cara pengolahan tanah pertama dengan dibajak dan yang kedua secara rotari di satu lahan tanaman sayuran. Tujuan pembelajaran: setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu melaksanakan pengolahan tanah tanaman sayuran sesuai standar teknis pengolahan tanah itu sendiri. Materi pengolahan tanah sayuran diawali dari mengamati lahan yang akan diolah pada tanaman sayuran itu sendiri. Misalnya lahannya yang telah diolah subur, banyak mengandung humus, kemudian drainasenya baik, pH-nya 6,7, kemudian teknisnya tanah dibersihkan dari bebatuan, kemudian kedalaman tanahnya yang dicangkul itu berkisar 20-40 cm. Pengolahan tanah lahan yang dilakukan itu sebaiknya dilakukan 3 atau 4 minggu sebelum tanam. Bila pH-nya rendah, digunakan kapur dolomit 1-1,5 ton per hektar dan diaplikasikan 3 minggu sebelum tanam dengan cara disebar di permukaan tanah dan diaduk rata. Pengolahan tanah atau pengolahan lahan tanaman sayuran daun. Yang pertama tadi disesuaikan dengan komoditasnya. Untuk sayuran daun bayam misalnya diolah 20-30, begitu juga sawi dan bawang daun 30-40, kubis 30-40 cm, katuk serta selada 30-40 cm. Pengolahan tanah satu dilakukan dengan cara dibalik menggunakan cangkul atau dibajak dengan menggunakan traktor, sedangkan pengolahan tanah kedua dilakukan dengan cara digemburkan, dihaluskan sambil dibuat bedengan lebar 1-1,2 meter, tinggi bedengan 20-40 cm, serta lebar parit 20-30 dan panjang tergantung dari komoditas dan luas lahan tersebut. Peralatan pengolahan tanah yang digunakan: yang pertama, alat mesin tanah pengolahan pertama itu digunakan biasanya menggunakan bajak atau cangkul. Sementara alat mesin yang digunakan untuk pengolahan tanah kedua bisa menggunakan garu, rollmeter, sabit, koret, farang, cangkul, garpu tanah, serta linggis. Disesuaikan dengan jenis tanah itu sendiri. Kegiatan pengolahan tanah pertama dan kedua dengan rotari. Yang pertama, traktor untuk memadatkan struktur tanah. Kemudian pestisida dan pupuk kimia dapat mematikan binatang yang hidup di permukaan maupun di dalam tanah. Yang ketiga, pemajakan dengan traktor dilakukan tidak sesering mungkin atau seminimal mungkin. Pola pengolahan tanah. Pola pengolahan tanah erat hubungannya dengan waktu yang hilang karena belokan selama pengolahan tanah. Yang kedua, pola pengolahan tanah harus dipilih dengan tujuan untuk memperkecil sebanyak mungkin pengangkatan alat. Selanjutnya, pola pengolahan tanah yang banyak dikenal dan dilakukan adalah pola spiral, pola tepi, pola tengah, dan pola alfa. Pola pengolahan tanah seperti para siswa dilihat dari gambar berikut ini. Penyiapan alat dan bahan serta K3 pengolahan tanah. Yang pertama, alat dan bahan, tentu saja lahan yang akan diolah, meteran, tali rapia, traktor, cangkul, kemudian pakaian praktek serta kelengkapannya dan APD. Dan hati-hati dalam penggunaan alat-alat yang tajam seperti cangkul atau bajak ya. Diharapkan hati-hati karena bisa melukai Anda kalau tidak menggunakan APD. Tahapan pengolahan tanah meliputi: yang pertama, tentu saya sebagai umat Islam kita melakukan aktivitas itu diawali dari doa, kemudian menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengukur luas lahan,
Pilih pola tanah atau pengolahan tanah yang sesuai dengan jarak tanam sayuran. Kemudian pilih peralatan pemajakan sesuai dengan olah tanah dengan bajak. Selanjutnya digemurkan dengan rotari ataupun cangkul dan lakukan semua langkah kerja 1-7 dengan teliti, cermat, disiplin, peduli, dan kerjasama. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.